Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denina Kartika Sari, NIM 0536941121, kode kelas 392. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis desktop dengan soal sebagai berikut. Mari kita ke pembahasannya. Pertama, kita import library terlebih dahulu menggunakan Java IO untuk input-output berbasis file, ArrayList untuk menyimpan daftar menu secara dinamis, dan scanner untuk membaca input dari user. Pada soal nomor 1, buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar. Untuk semua menu item dalam restoran, kelas ini harus memiliki atribut nama, string, harga, pakai double, dan kategori memakai string. Definisikan metode abstrak. Tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Kita buat kelas menu item yang berisi nama dan kategori menggunakan string dan harga menggunakan double terlebih dahulu. Kita gunakan private agar data lebih aman dan terkontrol. Kita buat konstruktor untuk memastikan data menu selalu lengkap dan valid sejak awal. Lalu di sini kita pakai getter untuk memberikan akses yang aman untuk membaca nilai atribut. Kemudian kita buat kelas abstrak. Kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat langsung diinstansiasi atau dibuat objeknya. Kelas ini dirancang untuk menjadi dasar kelas atau superkelas yang akan diwarisi oleh kelas-kelas lainnya. Di sini kita buat kelas abstrak ya. Kemudian ada kelas biasa. Kelas biasa adalah kelas yang dapat langsung diinstansiasi, artinya Anda bisa membuat objek dari kelas ini secara langsung. Di sini kita buat kelas biasa. Kita tampilkan menu, nama, harga, dan kategorinya. Kemudian nomor 2, buatlah 3 kelas turunan dari menu item, makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misalnya jenis makanan dan jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kita buat kelas makanan extend menu item dulu. Dan di sini kedua kelas ini adalah subkelas dari kelas abstrak menu item tadi. Nah, di sini mereka mewarisi atribut nama, harga, dan kategori, dan mewarisi metode get nama, get harga, get kategori, tampil menu. Nah, ini yang wajib di override. Kita gunakan extend karena ini fungsi pewarisan. Lalu kita berikan atribut khusus pada setiap subkelas. Ini akan memberikan nilai khas yang hanya dimiliki jenis tertentu di sini. Lalu di sini kita buat konstruktor subkelas. Nah, di sini subkelasnya yaitu makanan dan minuman. Kita gunakan super untuk memanggil konstruktor milik menu item. Kemudian kita buat getter untuk memberikan akses aman untuk membaca nilai atribut private. Nah, di sini override public void tampil menu. Nah, ini kita menggunakan override untuk memberitahu Java bahwa metode ini menggantikan metode abstrak di superclass. Kemudian menghindari salah ketik nama metode. Java akan memberi error jika tidak cocok. Kemudian membuat kode lebih jelas dan mudah dipelihara. Nah, kita buat kelas minuman sebagai subkelas dari menu item. Lalu kita simpan informasi detail jenis minuman. Nah, di sini kemudian kita buat konstruktor kelas minuman untuk menginisialisasi objek minuman baru dengan data lengkap. Kita panggil konstruktor kelas induk menu item, memakai super untuk mengisi atribut yang diwarisi, yaitu nama, harga, dan kategori. Kita gunakan getter untuk jenis minuman. Kita gunakan getter agar memberikan akses aman untuk membaca nilai jenis minuman seperti tadi. Lalu override lagi ke tampil menu. Nah, fungsi ini adalah untuk mengimplementasikan metode abstrak tampil menu yang ditentukan di menu item. Di sini kita akan menampilkan informasi minuman dalam format yang spesifik untuk kelas minuman. Kita gunakan override tujuannya untuk mencegah kesalahan pengetikan nama kayak tadi, kemudian membuat kode lebih jelas dan menunjukkan bahwa ini implementasi dari metode abstrak. Lalu kita ke kelas diskon. Nah, di sini ada kelas diskon.
Kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon double dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Kita buat kelas diskon yang merupakan subkelas dari kelas abstrak menu item. Lalu kita buat atribut khusus diskon untuk menyimpan presentasi diskon. Lalu di sini ada konstruktor. Kita buat konstruktor untuk menginisialisasi objek diskon dengan data lengkap. Kita gunakan super juga untuk mengisi atribut milik menu item yang dibariskan, lalu mengisi atribut khusus diskon. Kita gunakan getter, kemudian override lagi untuk tampil menu. Ini gunanya untuk mengimplementasikan metode abstrak tampil menu. Nah, ini untuk menampilkan informasi terkait diskon seperti nama promonya dan besar diskonnya. Lalu ke fungsi ini. Nah, di sini kita hitung harga diskon. Di sini nanti kita dapat menghitung harga akhir setelah diskon diterapkan. Lalu ke soal nomor 3. Buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Kita buat kelas menggunakan array list untuk menyimpan dan mengelola daftar seluruh item menu restoran. Nah, lalu ada daftar menu digunakan sebagai tempat penyimpanan koleksi objek seperti makanan, minuman, atau diskon. Lalu kita buat metode tambah menu untuk menambahkan objek menu baru ke dalam daftar dan menampilkan pesan konfirmasi. Lalu kita tampilkan semua item menu. Kita gunakan tampil menu milik masing-masing subclass untuk menampilkan format sesuai tipenya. Kita kasih throw new exception, item tidak ditemukan jika kita input yang tidak sesuai. Kemudian kita buat metode cari menu. Ini fungsinya untuk mencari item menu berdasarkan nama. Jika ditemukan, maka akan kita mengembalikan objek menu item. Lalu jika tidak ditemukan, kita akan melempar exception agar pencarian tidak tersensitif terhadap huruf besar dan kecil. Kita gunakan equal ignore. Kita juga gunakan exception jika pengguna salah input, maka dapat peringatan item tidak ditemukan. Pada fungsi ini, kita dapat mencari item menu yang berupa diskon berdasarkan harga tertentu dan mengembalikan objek diskon jika memenuhi kondisi. Nah, kita gunakan instantiate diskon untuk memastikan bahwa item yang ditemukan benar-benar objek diskon. Kemudian, karena daftar menu berisi berbagai jenis objek makanan, minuman, dan diskon, perlu disaring dulu. Kemudian kita gunakan fungsi ini. Tujuannya karena diskon hanya berlaku jika harga memenuhi syarat tertentu. Ini bisa digunakan untuk memilih diskon yang sesuai batas harga minimal. Kemudian kita gunakan exception karena untuk memastikan memanggil metode tahu jika diskon tidak ditemukan dan mencegah silent error. Kemudian kita simpan menu ke file. Kita simpan menggunakan buffered writer. Kita looping for menu item. Lalu ada writer untuk menulis data dan menambah baris baru. Lalu kita tampilkan jika menu berhasil disimpan, dan kita tampilkan jika ada kesalahan saat menyimpan menu. Kemudian memuat menu dari file. Kita muat menu dari file. Di sini kita buat objek sesuai kategori, kemudian tambahkan ke daftar menu. Nah, di sini kita tampilkan menu berhasil dimuat jika berhasil, lalu jika tidak berhasil ada kesalahan saat memuat menu. Lalu ke soal nomor 4. Buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Kita gunakan kelas dulu. Kita buat kelas dulu. Di sini kita simpan list item pesanan. Kita tambahkan item ke daftar pesanan dan lakukan validasi diskon untuk mengecek apakah pesanan sudah memiliki diskon. Kalau sudah, jangan ditambahkan lagi. Jika diskon sudah ada, tampilkan pesan dan tidak tambahkan item. Nah, di sini lalu kita tampilkan jika diskon sudah ada, maka muncul diskon hanya bisa diterapkan 1 kali. Kita kasih return untuk keluar dari metode jika diskon sudah ada.
Untuk menambah pesanan, kita gunakan array list untuk memudahkan penambahan item tanpa perlu kapasitas tetap. Tampilkan daftar pesanan. Lalu untuk menyimpan item-item tanpa diskon, kita gunakan fungsi ini. Kemudian untuk memisahkan item-item yang memiliki diskon dan yang tidak, kita gunakan fungsi ini. Lalu di sini kita tampilkan item tanpa diskon. Kemudian menampilkan item dengan diskon terakhir. Jadi di sini kita kelompokkan item lalu kita tampilkan. Kemudian kita hitung total harga. Lalu menyimpan struk pesanan ke file. Di sini kita menyimpan item-item tanpa diskon menggunakan fungsi ini. Lalu memisahkan item-item yang memiliki diskon dan yang tidak menggunakan fungsi ini. Lalu kita gunakan fungsi ini untuk menulis item tanpa diskon ke file. Di sini kita menulis item dengan diskon ke file. Lalu menulis total ke file. Kita tampilkan jika struk berhasil disimpan. Kemudian jika terjadi kesalahan, maka akan muncul kesalahan saat menyimpan struk. Kemudian memuat struk pesanan dari file. Di sini kita muat struk dari file menggunakan Bluebird Reader. Lalu kita tampilkan struk pesanannya. Lalu nomor 5, implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. 6. Implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. 7. Pergunakan pengecualian exception yang mungkin terjadi, seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. 8. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu, makanan, minuman, atau diskon. Menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan, dan keluar dari program. Nomor 9, implementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks, dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. Lalu nomor 10, gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan, seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Kita buat dulu kelas manajemen restoran. Nah, di sini kita muat menu dari file saat program dimulai. Saya memuat menu dari file ini. Lalu kita buat menggunakan while true untuk menampilkan menu-menu. Lalu try switch untuk menampilkan makanan, minuman, diskon. Pilih jenis menu. Nah, di sini kita tampilkan juga nama dan harganya. Kita tampilkan juga jenis makanan, nama, harga makanan, dan jenis minuman. Pada case 2 kita tampilkan menu. Case 3 kita tampilkan masukkan nama item yang dipesan. Kemudian kita run untuk mencoba. Demikian penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Denina Kartiksari, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.